Halo, jumpa lagi dengan saya Adi. Di kesempatan ini saya akan sharing untuk kabel playback dari handphone atau laptop atau iPad. Sebelum saya membahas perkabelan ini, saya akan membahas jenis konektor yang digunakan standarnya di smartphone atau laptop atau yang lainnya. Jika kita menggunakan 4 pin atau 4 pole jack TRRS, jadi ringnya ini ada dua. Perbedaannya di penggunaan smartphone ada dua. Yang pertama CTIA dan yang kedua OMTP. Kita nggak usah bahas terlalu dalam masalah itu, langsung aja intinya adalah jika CTIA ini ujung ini output untuk audio L, kemudian ring yang pertama ini untuk audio R, kemudian yang sebelah sini ini groundingnya, kemudian yang slave atau ujungnya ini sebagai mikrofon jika ini CTIA. Berbeda dengan OMTP. Jika OMTP ini perbedaannya hanya di ujung kedua ini. Yang tadi tetap sama, output OMTP ini untuk output audio L, output audio R. Ini sebagai mikrofon input dan ini sebagai groundingnya atau slave-nya. Nah, mudah-mudahan sebelum saya membahas ini masalah OMTP dan CTIA ini sudah jelas, dan penggunaannya hampir kalau rata-rata yang digunakan untuk smartphone saat ini adalah CTIA. Jika kabel ini cabang udah dua, ini untuk playback musik atau untuk outputnya, sedangkan yang ini multi, ini bisa kita gunakan sebagai sumber input dari mixer jika kita menggunakan sambungan lagi seperti ini. Nah, ini langsung masuk seperti ini. Misalkan ini dari handphone. Nah, seperti ini. Nah, ini masuk ke mixer misalkan. Nah, saya taruh sini. Ini tetap di sini. Nah, jika kita ingin recording, kita record video atau live streaming atau apapun. Nah, ini untuk output mixernya masuk ke sini. Jadi audionya langsung dapat mixer ke handphone ini. Kemudian jika menggunakan mikrofon RTA, ini langsung colok atau masukkan mikrofon eksternal seperti contohnya yang sekarang saya gunakan ini mikrofon yang sekarang saya gunakan untuk record bikin video yang sekarang ini saya bicara. Ini mikrofonnya ini di sini, kabelnya sama persis seperti ini yang saya gunakan saat ini. Jadi tidak menggunakan mixer atau apapun, saya langsung mikrofon ini masuk ke video yang sedang saya record. Nah, kemudian jika kita ingin menggunakan clip on, nah, ada dua jenis clip on. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada pin. Di sini TRS ini 3 pin atau 3 pole, dan ini TRRS ini ada 4 pole atau 4 pin. Nah, yang bisa digunakan untuk tipe jenis kabel VA kabel ini harus yang menggunakan 4 pin. Nah, seperti ini kita bisa langsung ini misal dijepit gini, kita record bisa langsung bicara langsung seperti ini dengan mikrofon eksternal seperti ini. Atau jika kita hanya memiliki headset bawaan dari handphone, kita tetap bisa gunakan itu. Nah, ini misalkan ini untuk mikrofonnya. Nah, kita bisa langsung dengarkan suaranya seperti ini. Saya masukkan ke sini. Nah, ini enaknya jika kita menggunakan seperti ini, kita bisa langsung record menggunakan ini, ya kan? Kabel ini panjangnya yang untuk mikrofon atau input sumbernya ini bisa 3 meter. Jadi handphone bisa di sana dengan jarak 3 meter atau mungkin sekitar 2 meter. Kita bicara di sini dengan menggunakan mikrofon yang bawaan handphone aja, dan ini mikrofonnya kita untuk record. Nah, setelah hasilnya kita tidak perlu melepaskan perkabelan ini, kita cukup langsung playback di handphone, kita bisa langsung dengarkan di headset. Nah, jadi tidak susah kita mesti bongkar pasang lagi kabelnya. Jika kita ingin mengeluarkan ke speaker, kita juga bisa langsung yang tadi ini kita langsung colok ke speaker ataupun ke mixer terlebih dahulu, baru dikeluarkan ke speaker yang lebih besar. Jadi ini kabel memang multifungsi yang bisa digunakan untuk semua kebutuhan, terutama kebutuhan untuk playback musik, recording, ataupun
untuk RTA dengan handphone kita cukup memasang atau mikrofon taruh di mana handphone tetap kita bisa di atas meja ataupun kita pegang dengan mikrofon yang tidak langsung terpasang di sini. Kecuali jika kita ingin mobile jalan-jalan ya tetap lebih praktis ditancap langsung di sini, kita jalan lihat pergerakan perubahan frekuensi di RTA yang ada di handphone kita. Nah, saya akan membahas lagi kabel yang biasa digunakan teman-teman semua. Ini mungkin sudah. Di sini ada yang kabel hitam. Ini ada kabel hitam cabang 2. Ini ada TS atau Akai mono dan ini XLR atau Canon. Saya akan ambil satu contoh aja. Nah ini sama, tapi ini tidak cabang, ini langsung satu kabel tapi keluarnya 2, XLR dan TS. Nah di sini saya tidak akan membahas semuanya, saya membahas di bagian kedua ini. Secara fungsi ini sama, tapi mungkin secara aplikasi mungkin sedikit bisa berbeda. Kalau ini jika kita menggunakan atau ingin playback speaker aktif secara langsung, kita tidak perlu menyambung lagi ujungnya karena ini bisa dibelah, karena ini panjangnya 1,5 meter. Jadi kita bisa langsung pasang ke speaker sebelah kiri ini 1,5 meter, sebelah kanan 1,5 meter. Jadi cukup lebar untuk menggunakan kabel ini. Jika menggunakan kabel ini untuk speaker aktif, maka di salah satunya harus disambung dengan kabel XLR atau XLR lagi ke sebelah satunya. Oke, tapi secara fungsi ini sama, yang TS yang tadi juga sama. Ini satu bahasan lagi, di sini ada namanya splitter untuk konektor TRRS, kemudian keluarnya ada 2 female TRRS juga. Ini rangkaian ini sama yang digunakan mode CTIA. Nah, jadi ini di bagian inputnya, mikrofonnya ini kita harus menggunakan yang mode TRS atau 3 pin. Sedangkan yang mode TRRS atau yang 4 pin ini tidak bisa digunakan di konektor model ini. Karena ini sudah diubah menjadi konektor yang harus digunakan adalah 3 pin. Jadi jika menggunakan yang 4 pin ini tidak akan menghasilkan input apapun. Tapi dicek lagi bahwa konektor yang seperti ini tidak semua seperti itu, mungkin bisa berbeda, dicek kembali. Nah, di sini ada input di sebelah sini. Ada input mikrofon dan ini outputnya untuk headphone atau ini digunakan untuk output ke speaker ataupun ke mixer. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian di sebelah sini ini mikrofon. Nah, saya contohkan menggunakan mikrofon ini. Nah, ini jadi clip on masuk ke sini dan ini ke mixer. Dengan yang VA kabel ini secara fungsi sama, hanya bedanya ini lebih simpel. Nah, ini langsung, kemudian jika yang ini terlalu banyak sambungan dan jatuhnya sepertinya agak lebih berat dan agak lebih beresiko yang seperti ini. Beda dengan yang ini, yang VA kabel ini langsung seperti ini. Nah, ini tidak terlalu berat dan ini hanya satu konektor yang masuk ke sini dan tidak ada sambungan. Sambungannya hanya di sini, tapi ini tidak bermasalah karena ini kan cukup panjang juga, jadi tidak akan mengganggu aktivitas saat kita menggunakan handphone. Sedangkan yang ini biasanya agak lebih sering bunyi yang nggak enak karena mungkin gesekan dari ini, karena mungkin terlalu berat, kita kurang leluasa saat menggunakan handphone kita. Oke, pembahasan kabel kali ini khususnya untuk kabel playback dari handphone kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Pilihannya bisa tentukan sendiri seperti apa. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di VA channel yang selanjutnya.